Saya biasa berkelakar di, kalau ada orang yang tanya, bilang, Pak Kadis dari mana dulu sebelum ke dinas sosial? Karena saya kebetulan di PSDA baru ke dinas sosial. Jadi saya biasa bilang, saya itu dari sumber mata air ke sumber air mata. Dinas sosial itu bukan berarti tidak ada di situ, tapi tidak ada campur tangan dalam pengelolaan dana tersebut, hanya laporan. Dan kita sampaikan ya, karena dananya itu dari Kementerian Sosial, turun melalui Bank Mandiri, Bank Mandiri yang salurkan ke agen dananya. Agen pun saya pernah marah karena Bank Mandiri menetapkan tanpa koordinasi dengan dinas sosial. Supplier itu ditetapkan oleh Bank Mandiri, pada awalnya penetapannya. Dan kenapa bisa jadi begini? Mestinya ini barang sampaikan ke saya dan kita koordinasikan kepada kepala desa setempat masing-masing agar pelaksanaannya nanti tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV. Di Medium TV seperti biasanya kita punya program Kupas Tuntas, program OPD Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita coba mengupas tuntas OPD yang menangani bantuan-bantuan di Kabupaten Bulukumba ini. Saya sudah bersama dengan Pak Sarifudin, Esos MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Pak Kadis, di Medium TV ini kita punya program Kupas Tuntas OPD. Tujuannya untuk berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Apa sih kerja-kerja dinas sosial umpamanya, apa perannya umpamanya dinas sosial di pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Nah, sebelum kita panjang lebar ngobrol, ini ngobrol santai aja nih Pak Kadis. Sebelum kita ngobrol panjang, mungkin Pak Kadis bisa memaparkan program dan targetnya dinas sosial di Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Silakan Pak Kadis. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu saya dari dinas sosial. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, jadi kalau di dinas sosial itu ada beberapa hal tentang pelaksanaan kegiatan kemanusiaan di dinas sosial. Kalau saya tidak salah ada 18 item jenis. Ada 18 ya? Iya. PMKS apa dan lain-lain sebagainya yang ditangani oleh dinas sosial. Tapi yang pada saat ini dan tidak pernah terputus itu adalah program PKH, BPNT, yang jumlahnya hampir sekitar 30.000 lebihan masyarakat dua program ini ya dalam satu bulan itu menerima. Dalam satu bulan ya? Dari dua program itu. Ada juga yang sekaitan dengan COVID itu yang BST, bantuan sosial tunai yang melalui kantor pos. BST ya? Iya, bantuan sosial tunai melalui kantor pos yang programnya Kemensos yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Jadi saya biasa berkelakar di, kalau ada orang yang tanya bilang, Pak Kadis dari mana dulu sebelum ke dinas sosial? Karena saya kebetulan di PSDA baru ke dinas sosial. Jadi saya biasa bilang, saya itu dari sumber mata air ke sumber air mata. Permasalahan di dinas sosial itu rata-rata bersumber dari air mata. Kalau ada orang datang menangis karena ditanya bilang kenapa, bilang sudah 2 hari tidak memasak apa dan lain-lain. Itulah yang kita ini programkan. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Kalaupun ada yang
terlewatkan itu berarti informasi tidak sampai ke dinas sosial. Ke dinas sosial. Saya kira itu untuk ya. Target dinas sosial dalam waktu dekat. Jadi target saya mudah-mudahan ke depan ini semua permasalahan sosial itu yang ada programnya di dinas sosial, insya Allah saya akan terselesaikan, minimal meminimalisir kekurangan atau keluhan yang ada di masyarakat. Oke. Ya, jadi menarik ini. Jadi dari sumber mata air ke sumber air mata. Ke sumber air mata. Iya. Bagus. Pak Kadis, program ini ada beberapa pertanyaan yang kita himpun dari beberapa elemen dari masyarakat, NGO, teman-teman NGO, dari teman-teman media, dari dari komunitas apalah gitu. Ada pertanyaan seperti ini. Ini kan kita lagi COVID nih. Ada bantuan COVID yang menurut saya kemarin ada kena tsunami nih, karena Menteri Sosialnya kena tersandung kasus, gitu, tersandung kasus korupsi. Nah, apakah dengan tersandung kasus korupsi ini bantuan ini tetap jalan atau bagaimana? Tetap jalan. Tetap jalan. Karena yang dua program itu saya kira tidak terkait dengan hal itu. Karena itu rutin dari BPMT itu setiap bulan. PKH juga begitu. Jadi tidak ada dampak tidak ada dampak sama sekali. Karena kalau saya dengar yang tersandung itu ya hanya khusus untuk Pulau Jawa yang dilakukan untuk itu. Untuk khusus Pulau Jawa, Pulau Sulawesi tidak ada. Indonesia Timur nggak ada. Tidak ada. Yang dengan sangkut kasus tersebut. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak Kadis. BPNT ini selalu jadi pembicaraan, selalu menjadi perdebatan di bawah. Sebenarnya bagaimana mekanisme penyalurannya dan apa keterlibatan dinas sosial di program ini? Silakan Pak. Makasih. Jadi BPMT itu memang kayaknya sekarang ini menjadi apa istilahnya lah, idola di pemberitaan. Jadi saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa itu BPMT, dinas sosial itu bukan berarti tidak ada di situ, tapi tidak ada campur tangan dalam pengelolaan dana tersebut, hanya laporan. Dan kita sampaikan karena dananya itu dari Kementerian Sosial, turun melalui Bank Mandiri, Bank Mandiri yang salurkan ke agen dananya. Agen pun saya pernah marah karena Bank Mandiri menetapkan tanpa koordinasi dengan dinas sosial. Itu. Tapi okelah, berlalu itu. Jadi itu ceritanya. Jadi tidak ada ke dinas sosial. Hanya data dari desa dan kelurahan itu yang kita himpun, kita kirim ke Kementerian Sosial. Kembali itulah yang menerima. Jadi sampai pada hari ini jumlah penerima berapa kira-kira itu? Sekitar 20 ribuan. Khusus BPNT? Khusus BPMT. 20 ribuan di Kabupaten Bulukumba. Untuk PKH sekitar 18 ribuan. 18 ribuan. Jadi kalau mendengar penjelasannya Pak Kadis, dinas sosial dalam hal ini di BPNT hanya pelaporan, hanya pelaporan. Secara teknis tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat sih, maksudnya terlibat dalam pengelolaan tidak. Tidak. Teknisnya ada, kan di dinas sosial itu ada 3 korda. Satu koordinator, 3 koordinator, satu koordinator PKH yang menangani persoalan PKH yang kedua koordinator BPMT. Koordinator BPMT. Jadi ada 2. Ada 2. Satu koordinator Tagana. 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 Jadi kebetulan saya bersama dengan koordinator BPMT hari ada juga beliau ya. Dengarkan kalau ada yang salah dia bisa. Jadi saya harus garis bawahi dulu sebelum kita lanjut ngobrol ini, karena saya yakin masyarakat banyak pengen tahu. PKH BPNT sama posisinya? Tidak sama ya. Kalau begitu kita bahas dulu BPNT. Sebenarnya kan tadi udah dibilang tuh, dinas sosial hanya terlibat dalam pelaporan sebenarnya. Nah, soal teknisnya itu dari kementerian langsung, yang menentukan bank siapa gitu, terus yang menentukan supplier siapa, gitu, yang menentukan korda siapa, gitu kan. Apa betul keterlibatan dinas sosial di proses ini tidak ada, atau bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin ke masyarakat? Jadi
Begini ceritanya. Kalau dibilang tidak ada keterlibatan, bisa iya, bisa tidak. Ya, nah ini yang perlu nih. Bisa iya, bisa tidak. Bisa ianya bagaimana? Iya. Bisa ianya karena dinas sosial itu di Kabupaten Bulukumba bertanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan kegiatan bencana, fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Ya, secara umum ya. Secara umum. Oke. Dan ini program dari Kementerian Sosial, BPMT yang tadi itu dananya langsung ke rekening, ke Bank Mandiri. Oh, langsung ke Bank Mandiri. Dari kementerian langsung ke Bank Mandiri. Iya, dana itu. Yang menentukan bank itu siapa? Kementerian. Kementerian langsung. Oh, jadi yang menentukan kementerian ya. Nah, terus perangkatnya seperti ke agen. Ke agen. Nah, yang menentukan agen siapa? Iya. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Iya. Oh, jadi yang menentukan agen itu Bank Mandiri. Iya. Nah, terus yang menentukan supplier? Itulah. Oh, agen itu supplier. Bandia. Oh, agen itu supplier ya. Oh, Kordanya ada kordanya. Koordinator Kabupaten BPMT. Ah, itu diproses oleh kordanya itu atau kementerian. Kementerian yang tes. Kita hanya mengirim nama. Jadi tidak ada keterlibatan dinas sosial dalam pengangkatan korda itu. Oh. Jadi cuman difasilitasi. Umpamanya ini proses korda nih. Iya. Kita cerita proses korda. Kementerian buka rekrutmen umpamanya, ya toh rekrutmen, terus mendaftarlah orang, ya kan mendaftar orang. Nah, yang melakukan pengujian dan apa segala macam itu langsung dari kementerian. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ya. Dinas Sosial tidak terlibat di situ. Tidak terlibat. Oke. Hanya mengirim nama. Terus setelah kan ada tahapannya. Nah, tahapannya mungkin ada anggaplah 10 orang mendaftar, 10 orang mendaftar. Nah, terus kenapa dinas sosial yang mengirim namanya yang 5 ini? Dari mana dia 5 ini didapat? Kita setelah menerima surat dari Kementerian Sosial tentang pengangkatan korda, dinas sosial diminta merekomendasikan sekian orang untuk ini. Pada yang lalu ini hanya merekomendasikan 5. Nah, 5 orang untuk dilakukan seleksi di Kementerian Sosial. Nah, pada waktu itu kita Bulukumba kirim berlebih karena 6, karena kebetulan 6 yang mendarat. Terus saya bilang sekalipun 5 dia minta, tapi terlanjur ada 6, silakan kirim. Jadi ceritanya Kementerian Sosial ini meminta dinas sosial untuk membuka pendaftaran. Nah, berapapun yang mendaftar itu dikirim ke kementerian. Nah, untuk proses pengetesan, pengujian apa segala macam itu kementerian. Yang menentukan satu kementerian juga. Begitu. Jadi kedua korda itu kan koordinator BPMT dengan koordinator PKH. Itu ceritanya kalau kita rapat di Kementerian Sosial itu mengatakan bahwa pendamping itu adalah bapaknya Kementerian Sosial, tapi ibunya adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten. Gitu. Jadi memang koordinasi kerjasama antara koordinator yang dikirim oleh kementerian itu koordinasinya sama dinas sosial setempat ya. Begitu. Kan ceritanya begini, menurut kementerian bahwa korda itu melakukan tugas, sebagian besar dari tugas kepala dinas yang dia lakukan itu korda. Misalnya BPMT itu tugasnya kepala dinas yang dilimpahkan ke korda BPMT. Tapi juga saya bilang, oke lah, kau dikasih tugas oleh Kementerian Sosial. Biasa saya bilang tapi jangan semaumu dong, karena indukmu di sini yang kita tahu itu dinas sosial. Begitu. Oke. Pak Kadis, ini BPMT memang jadi idola pembahasan di Bulukumba. Malah ada yang pernah saya dapati di grup-grup di grup-grup WhatsApp apa segala macam. Malah mereka meminta, tolong dong diberitahu siapa sih suppliernya, siapa sih pendamping-pendampingnya. Sebenarnya ada enggak himbauan atau memang aturan yang mengatakan bahwa penerima dan nama-nama supplier itu harus dibuka umum gitu, dibuka secara umum. Ada enggak itu? Ada sih, ada tapi artinya tidak ditegaskan di situ. Memang supplier itu ditetapkan oleh Bank Mandiri, pada awalnya penetapannya. Dan pada saat itu setelah dia sampaikan bahwa ini sudah menetapkan ini,
pada saat itu saya kebetulan agak naik emosi juga bilang kenapa bisa jadi begini. Mestinya ini barang sampaikan ke saya dan kita koordinasikan kepada kepala desa setempat masing-masing agar pelaksanaannya nanti tidak ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini sesuai dengan harapan kita masing-masing. Jadi saya juga tidak ini karena sudah berjalan lancar, penerima sesuai dengan ini, jumlahnya sesuai. Memang kualitasnya? Kualitasnya ya, kalau ada sih saya juga tidak menyangkali bahwa ada setempat. Ada karena kalau itu misalnya beras error ya. Kualitasnya agak berbeda di Kajan dengan di Herla mungkin karena satu pemasok, tapi tidak sampai bilang tidak bisa dikonsumsi. Artinya tidak sampai bahwa tidak layak sebenarnya. Tidak pernah saya lihat bahwa beras itu tidak layak konsumsi. Sebenarnya saya tertarik sebenarnya membahas BPT, tapi nantilah kita buat momen sendiri itu. Kita akan coba undang Bank Mandiri, Pordanya dan Pak Kadis. Pak Kadis, ini ada lagi pertanyaan. Dinsos dan Dinkes dan BPBD saling berkaitan dalam hal pelayanan bencana alam. Terkadang. Namun kadang masyarakat masih kurang mengerti betul tugas dan kewajiban masing-masing OPD ini. Terlebih saat terjadi bencana, gitu. Bisa dijelaskan mungkin anunya, lebih spesifik sosial gimana? Makasih. Jadi memang tiga itu, dua. Bencana alam, BPBD, BPBD dengan dinas sosial. Dulunya memang itu BPBD di sosial tugasnya. Tadinya satu ya? Iya, tadinya satu. Tapi sekarang dipisah. Sekarang memang berdiri sendiri BPBD. Jadi BPBD itu penanggulangan dalam bencana alam dan proses kegiatannya itu misalnya kebakaran. BPBD itu bertanggung jawab dalam pemulihannya itu setelah pemadam kebakaran memadamkan api itu. BPBD bertugas untuk berapa kerugian bangunan, misalnya bangunan yang dialami oleh masyarakat tersebut, untuk didata dan dilaporkan oleh kepala desa bahwa sekian. Kalau dinas sosial, dia berada dalam pemakamannya, pemenuhan kebutuhannya setelah kebakaran, misalnya beras, tempat tidur, pakaian, tikar dan lain-lain sebagainya selama dalam belum pemulihan itu yang dia lakukan. Jadi BPBD sebenarnya ini cuman menangani apa sih yang terjadi, apa kerugiannya, apa yang mereka butuhkan. Setelah itu membuat laporan ke dinas sosial. Bukan juga sama bupati. Untuk Bupati melihat siapa-siapa yang bisa membantu. Ada memang anggarannya itu, dana tanggap darurat bencana ada. Tanggap darurat. Di dinas sosial ada? Beda ya memang. Beda ya? Oke. Lain di badan bencana, lain yang di dinas sosial. Begitulah tadi yang penjelasan saya tadi, bahwa ada yang dilakukan oleh badan bencana, ada yang dilakukan oleh dinas sosial. Oke. Pak Kadis. Siap. Tadi disebutkan ada beberapa program, BPNT, PKH, BST. Nah, ini semua dari APBN. Berapa penerima BPNT di Bulukumba? Dan PKH berapa? BST berapa? Kalau BPMT sekitar 20 ribuan. 20 ribuan? Kurang lebih ya? Kurang lebih 20 ribuan. PKH? 13 ribu. 13 ribu kakak. Oke. BST? BST 6 ribuan kayaknya, sudah berkurang kurang lebih ya. BST pada saat COVID. Pada saat COVID ya? Oke. Kan itu BPNT, PKH, BST itu semua dari APBN. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bantuan dari APBD untuk masyarakat di masa pandemi dan untuk orang miskin di Kabupaten Bulukumba secara umum? Ada sih juga, misalnya bagi orang miskin ada berupa bantuan peralatan kegiatan, pertukangan misalnya. Peralatan pertukangan. Perbengkelan, permodalan. Gitu. Ada di situ. Apa namanya itu program?
Itu di program kemiskinan apa namanya itu, tapi itu khusus untuk itu APBD. APBD ya. Iya. Nama programnya di program kemiskinan situ. Program perlindungan jaminan sosial. Oh, perlindungan jaminan sosial. Iya. Oke. Termasuk kartu BPJS, kartu berobat yang betul-betul orang miskin Ada yang ada di dinas sosial melalui dinas bekerja sama dengan dinas kesehatan. Iya. Nah, tapi anggarannya ada di kementerian karena Ada di kementerian? daerah, tapi dia yang bayarkan gitu daerah, dan ada juga yang dibayarkan oleh pusat. Oh, begitu. Iya, dua. Ada dana APBD, ada juga APBN. Iya. Tapi Di Askes. Askes. Iya. Tapi prosesnya itu ada di Dinsos. Iya, kalau orang miskin. Orang miskin ada Iya. di Dinsos. Iya. Keterlibatan Dinsos apakah rekomendasi atau memang dari awal dia buat? Rekomendasi. Yang menentukan juga apa segala macam Dinsos. Iya, enggak, kita hanya meneruskan melalui pengantar dari desa, Iya. yang ditandatangani camat, dialamatkan ke dinas sosial. Dinas sosial merekomendasikan ke kantor BPJS atau dinas kesehatan. Nanti di sana di BPJS dia pilih peluang ini masuk di APBD, ini masuk di pusat. Oh, Iya. begitu ya. Jadi ada dua. Oke. Pak Kades, Ya, siap. berapa angka kemiskinan di Bulukumba sekarang? Naik atau turun? Kalau berdasarkan hasil yang lalu turun. Tahun 2021 30 ribu kemiskinan kemiskinan di tahun 2021 ya? Iya. Di 2021 kan belum berakhir. Oh ya, 2020 itu 30.000 ya? Iya. Dari tahun sebelumnya itu ada penurunan sekitar sekian 7,sekian% ya. Iya. Ada penurunan. 2019 maksudnya? Iya, 2019 ke 2021 ada 2020 ada penurunan. 2019 ke 2020 Ada penurunan. Sekitar ya. 7,sekian%. 7,sekian% ya, kurang lebih ya. Berarti dulunya 35.000 anggaplah. Iya. Sekarang di 2020 30.000 ya. Iya. Nah, Begitu. untuk 2021 belum ada datanya. Belum ada karena kan masih berjalan per tahun belum berakhir. Oh, Iya. gitu. Oke. Iya. Oke, Pak Kadis, ada lagi nih. Iya, siap. Apa program jangka panjang Dinsos dalam penanggulangan kemiskinan di Bulukumba? Itu jadi saya berunek-unek dalam pikiran Iya, saya. iya. Data yang perlu diperbaiki. Update data? Iya. Iya. Jadi kalau data sudah baik, jadi saya tidak selama ini yang ada, saya tidak menyangkali atau saya tidak menolaklah data yang ada ya. Bahwa data tersebut kalau bilang ada sih tidak sesuai, iya sih ada. Tapi itulah yang kita lakukan untuk mengurangi hal itu dengan melalui koordinasi dengan kepala desa dan camat. Ya, ini Karena tabe Iya. satu-satunya jalan untuk berubah di data yang data BST itu di kementerian, yang dibutuhkan itu adalah berita acara rapat dari desa. Jadi yang menentukan itu dari desa, yang kita akomodir itu yang ada berita acara rapatnya. Kalau misalnya Pak Desa hanya membawa dengan secari kertas atau selembar kertas dengan nama-nama yang berhak menerima ini tanda tangan, itu tidak bisa diakomodir. tidak bisa diakomodir oleh dinas Jadi sosial. harus ada berita acara rapat. Berita acara rapat Iya. menentukan bahwa data itu. ini memang miskin, Valid, ini ya. yang sudah harus keluar, ini yang harus masuk. Di dalam rapat itu dihadiri oleh pengurus LPMK atau PMD desa, RT, RW dan kepala dusun dan kepala lingkungan. Itu yang lebih tahu. Itu yang lebih tahu. Jadi itulah yang kita akomodir kalau ada berita acara rapat. Kenapa tidak hadir orangnya sosial untuk menyaksikan juga? Kan yang lebih tahu, Ya, siang harinya adalah Pak Desa dan Pak RT dan Pak RW dan Pak RT. Kita di Indonesia apa kita tahu bahwa mungkin saja karena banyak sekarang pura-pura miskin. Itulah yang betul. Iya, maksud saya begini, kan ini sekarang dinas sosial untuk ini kan data menjadi masalah. Iya, betul. Data menjadi masalah karena kadang data 5 tahun yang lalu tidak terupdate sampai hari ini. Sama dengan kemarin saya tanyakan di dinas Bapenda bahwa objek pajak itu kan harusnya setiap tahun bertambah. Nah,
data yang dipakai kan cuma 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, sama mungkin di sosial untuk menentukan, apalagi menentukan angka kemiskinan, menentukan siapa-siapa yang berhak mendapat bantuan. Itu kan pasti bergerak. Iya, bergerak. Pasti bergerak. Ada yang tadinya mampu, bisa saja jatuh miskin kan gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Ada yang miskin mungkin sudah bisa mendapat rezeki dan sudah tidak layak lagi dapat bantuan. Begitu. Nah, data ini kan yang menjadi masalah kadang. Oke. Data di KPU tiba-tiba meningkat, naik apa segala macam. Oke. Pak Gadis, ini ada pertanyaan lagi. Kita lebih umum. Pak Bupati ini sekarang, kita tahu latar belakangnya pengusaha. Pengusaha. Memanage perusahaan dengan birokrasi pemerintahan itu jauh berbeda. Nah, semenjak dia dilantik, fenomena cipta karya atau apa saja yang dikerjakan oleh beliau ini yang sudah fenomenal dan fundamental, terkhusus di dinas sosial umpamanya. Silakan. Makasih. Jadi Pak Bupati kita itu sekarang, kalau saya dengan beliau itu cuman ada antara. Saya sebenarnya itu dari kecil saya selalu sama-sama dengan beliau. Karena kebetulan dia saya kelas 3 ceritanya, kelas 2, dia kelas 1. Dan pada saat itu sebenarnya saya sering main-main. Jadi memang nampak di masa kecilnya beliau itu bahwa dia adalah ingin berusaha, nampak ke jiwa kepengusahaannya. Jadi cuman setelah itu lama saya baru ketemu. Nanti pada saat ini kembali baru dia ketemu. Jadi memang dia, dengan kehadiran beliau saya melihat harapan kita di Bulukumba akan terbuka dengan kepemimpinannya beliau. Karena kita melihat, karena ini Bulukumba perlu memang tidak perlu lagi bilang ini perlu memang yang punya wawasan dari luar untuk dibawa masuk ke sini. Inilah hal ini ada sama beliau. Tapi kan beliau ini tidak punya pengalaman pemerintahan. Orang kalau secara logika bisa ngapain saja dia. Di mengelola pemerintahan, banyak ASN, banyak kepala dinas, banyak lah. Bagaimana menurut ini kita selama ini? Karena kan bupati itu hanya manajemen. Bupati dia sambil menunjuk kepala dinas yang tujuan tombak. Kalau kepala dinas mendengarkan arahan bupati, dan itulah kepala dinas yang memberikan saran atau menerima perintah dari beliau. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan latar pendidikan itu. Dan malah sebenarnya di era sekarang ini memang itu manajemen pemerintahan harus mengarah kepada entrepreneur Kalau masih tipe-tipe lama saya kira tidak bisa kita berkembang. Jadi memang saya kira pada saat ini cocok sekali dengan kehadiran beliau. Bukan berarti bahwa saya sama-sama dari kecil. Nah, ini ada lagi nih Pak Gadis. Bupati sekarang ini kan mengusung jargon. Dikerja bukan dicerita. Bagaimana pemahaman dan pendapatnya Pak Gadis soal dikerja bukan dicerita? Jadi memang saya yang sepakat dengan itu, karena kan kalau selalu dicerita rapat kiri kanan, tidak ada aksen di lapangan. Saya kira sebanyak apapun, selama apapun dan model apapun rapat itu tidak nyambung. Kalau hanya dicerita di meja, yang kita harus langsung ke prakteknya, ke lapangan. Jadi saya sepakat dengan itu. Jangan terlalu banyak cerita, baru kerja yang tidak ada. Mungkin itu yang selama ini terlalu banyak rapat kiri kanan, rapat ini, rapat itulah, sehingga implementasi di lapangan tidak ada. Tapi itu barangkali yang dia lihat Bapak Bupati kita, sehingga tagline-nya itu bilang intinya jangan terlalu banyak bicara. Bukan berarti juga bahwa tidak ada bicara baru dikerja, tapi kurang itu bicara dibanding kerja. Tapi kan teman-teman DPR biasa bilang begini, tunggu dulu bos, dicerita dulu. Dicerita dulu baru kau kerja kan gitu. Anggaran apa segala macam dibahas dulu, dicerita dulu, baru kau kerjakan. Bagaimana itu? Itu yang saya bilang tadi. Kan kalau misalnya dicerita, harus 1 minggu dicerita, misalnya harus 1 hari saja dicerita. Kenapa harus 1 minggu? Karena kita ini mau kerja. Karena kan kita juga tidak bisa kerja kalau tidak ada regulasi yang sudah dicerita. Tapi itu tadi intinya itu dikerja bukan dicerita.
jangan terlalu banyak bicara lah dibanding kerja. Kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, jadi saya sangat sepakat dengan tagline itu. Kan rapat itu kan kerja namanya. Iya. Cerita tapi kerja namanya. Membahas sambil itu kerja juga itu kan. Oh, oke. Pak Kadis. Nah, ini seandainya Pak Bupati menginginkan target di OPD-nya Pak Kadis di dinas sosial umpamanya. Ada target yang dia inginkan di dinas sosial dan dia inginkan satu hari umpamanya atau satu minggu atau per semester umpamanya. Nah, terus dia tuangkan dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupannya teman-teman Dinsos termasuk Pak Kadis? Silakan. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah. Ya. Yang penting struktur dan infrastruktur dalam melakukan kegiatan itu disiapkan. Iya. Misalnya di dinas sosial sekarang ini itu kendaraan dinas saya itu sudah berumur dan kadang-kadang tidak bisa saya pakai. Oh iya. Sudah berapa tahun itu? Bayangkan itu kalau mobil dinasnya wakil ketua DPR pada periode pertamanya wakil bupati sekarang. Oh, saya pakai. Iya. Mobil dinas ini sudah berapa periode itu? Kalau tidak salah sudah 20 tahun lebih ya? Iya. Wah. Bayangkan itu. Masih kita pakai sekarang? Ini saya pakai sekarang. Iya. Tidak pernah kita kasih macet di jalan gitu. Biasa tahu. Ya biasalah. Sudah menyatu. Iya. Jadi maksudnya boleh memberikan target dan dituangkan dalam fakta integritas. Sesuai dengan ceritanya dinas sosial dan teman-teman dinas sosial itu siap dengan segala macam konsekuensinya, tapi tolong fasilitasnya juga prasarananya juga dilihat begitu ya. Apakah berbanding lurus atau tidak? Saya tidak belum. Saya biasa berkelakar dengan teman-teman. Bagaimana kita mau mengurus orang miskin sedangkan kita sendiri miskin? Betul. Bagaimana maksudnya miskin itu mobil, prasarana dan prasarana tidak efektif. Jadi susah kita mengurus orang miskin kalau kita sendiri yang miskin. Betul. Itu inti. Bagaimana kita mau urus miskin kita sendiri yang miskin? Bagaimana kok mau ceritanya mau dibelikan rokok itu teman kalau kita sendiri tidak bisa beli rokok? Begitu. Oke. Pak Kadis, kita sudah ngobrol panjang nih. Dari semua obrolan kita, apa harapannya Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba dan untuk pemerintah secara utuh? Silakan. Harapan saya. Masyarakat Bulukumba, mari kita melakoni apa yang menjadi program pemerintah dan betul-betul sekalipun misalnya ada bantuan, kalau memang masyarakat itu merasa tidak mampu, tolaklah bantuan itu karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi saya salut itu sama masyarakat Kajang. Jadi di Kajang itu ada beberapa penerima PKH mengundurkan diri. Oh begitu? Jadi ini sudah jalan. Artinya masyarakat saya bilang, mohon maaf saya tidak bisa lagi menerima karena saya sudah mampu. Awalnya dari bantuan itu. Seperti penerima PKH, banyak di Kajang itu banyak yang mengundurkan diri. Banyak menolak banyak mengundurkan diri ya? Karena sudah memang menganggap dirinya sudah tidak bisa lagi, tidak layak lagi dibantu maksudnya. Dia sudah masih banyak orang. Saya acung jempol itu masyarakat Kajang. Jadi di Kabupaten Bulukumba itu hanya masyarakat Kajang. Masyarakat Kajang yang ada begitunya sekarang. Mudah-mudahan kecamatan lain. Masyarakat di masyarakat lain saya harapkan bisa begitu. Kepada pemerintah secara utuh, silakan. Jadi secara pemerintah secara utuh. Kepada saya untuk di Indonesia, terima kasih atas segala petunjuk dan arahannya selama ini, sehingga saya berbuat demi untuk masyarakat Bulukumba. Oke. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah menyempatkan waktu hadir di studio Medium TV. Mudah-mudahan penjelasan kita ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Kita sudah ngobrol panjang dengan Kadis Sosial Kabupaten Bulukumba. Ada beberapa yang saya harus kasih bawahi. Pertama, ternyata BPNT itu yang menentukan keterlibatannya dinas sosial itu hanya pelaporan. Yang menentukan supplier, agen apa segala macam itu ternyata di bank yang kebetulan di Bulukumba ditangani oleh Bank Mandiri Kabupaten Bulukumba. Satu. Kedua, bagaimana caranya Bedeng mau bantu semua?
sedangkan yang mau bantu juga miskin. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini oleh pemerintah, apalagi Pak Bupati. Tolong itu fasilitas dinas sosial dilihat begitu. Kedua, terakhir, Kadis Sosial berharap kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba, kalau memang sudah tidak bersyarat menerima bantuan, sadarilah diri Anda dan tolaklah itu. Masih banyak keluarga, teman-teman kita, warga Kabupaten Bulukumba yang lebih berhak tapi tidak mendapatkan apa-apa bantuan yang semestinya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.